Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Mas Ika nih. Apa kabar para warga sekolah? Semoga dalam keadaan sehat selalu dimanapun para warga berada nih ya. Oke, di video kali ini Mas Eka masih akan berbagi informasi seputaran tentang KJP ya. Dimana untuk para warga sekolah yang mungkin sudah masuk di bulan September nih. Bulan September biasanya itu bulan pendataan KJP ya. Terutama khususnya untuk warga DKI Jakarta yang saat ini mungkin ingin mendapatkan KJP-nya ya. KJP, KJMU, dan BPMS tuh ya. Nah, di video kali ini Mas Eka akan berbagi informasi seputaran tentang KJP karena banyak banget yang nanya, "Kenapa sih sekarang daftar KJP agak ribet ya, agak repot gitu? Kenapa harus daftar DTKS terlebih dahulu? Dulu-dulu nggak ada tuh. Anak saya yang pertama daftar KJP, dapat aja, daftar ke sekolah aja, nggak perlu repot-repot harus terdaftar di DTKS, nggak harus daftar sini, nggak harus daftar sana. Tinggal daftar ke sekolah, kasihin formulirnya, isi formulirnya, kemudian diajukan oleh sekolah, dapat. Kok sekarang repot?" Nah, di video kali ini Mas Eka akan berbagi informasinya bahwa ternyata ya, ada perubahan regulasi. Regulasi itu apa Mas Eka? Regulasi itu peraturan atau dasar hukum, payung hukum, dalam menyelenggarakan KJP. Ya, ternyata itu ada perubahan gitu kan. Apa yang berubah Mas Eka? Nah, di video kali ini Mas Eka akan berbagi informasinya. Tapi sebelum itu untuk para warga sekolah yang mungkin nih baru menemukan channelnya Mas Eka, silakan subscribe dulu channel ini untuk mendukung channelnya Mas Eka agar bisa berkembang lagi dan bisa memberikan informasi-informasi terupdate kepada para warga sekolah pastinya ya. Oke, langsung aja kita bahas yuk. Kenapa sih daftar KJP sekarang itu harus melalui DTKS terlebih dahulu? Kalau dulu-dulu enggak, dulu-dulu enak gitu kan. Saya dapat KJP itu dari tahun 2014 loh Mas Eka, dari tahun 2013 dapat anak saya gitu kan. Bahkan pertama-tama gitu ya dapat KJP itu, langsung datang ke sekolah, kok makin ke sini tuh makin ribet ngurusin KJP gitu, atau makin ke sini tuh makin susah daftar KJP-nya, kenapa? Ya, pasti ada tanda tanya besar gitu. Kenapa? Apalagi, 2 tahun yang lalu ya, atau beberapa tahap yang kemarin lah ya. Itu banyak banget kasus yang tadinya dapet, kemudian tidak dapet, terus tadinya ada, tiba-tiba nggak ada, sudah muncul namanya, sudah diumumkan, tiba-tiba hilang. Kenapa bisa seperti itu? Nah, di video kali ini nih ya, ternyata, untuk para warga sekolah, dasar hukum untuk penerimaan KJP itu berubah, ya. Kalau dulu kan, dasar hukumnya ada beberapa ya, kayak misalkan, peraturan Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2018 tuh ya, terus ada, Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2019-nya, kemudian ada Nomor 46 Tahun 2020 ya, kemudian ada Nomor 90 Tahun 2020, dan terakhir itu ada Nomor 114 ya, Nomor 114 Tahun 2020. Nah, ternyata ya di tahun 2021 itu dasar hukumnya berubah. Dasar hukum itu apa sih Mas Eka? Atau, iya, dasar hukum itu apa ya? Dasarnya dasar payung hukum dalam pelaksanaan bukan penerimaan, dalam pelaksanaan KJP tersebut gitu, pendataan KJP lah, pokoknya semuanya itu ada dasar hukumnya gitu, karena bantuan ini nggak sembarang diberikan gitu kan, karena kan dari pemerintah harus ada dasar hukumnya. Nah, dasar hukumnya apa? Dasar hukumnya adalah peraturan gubernur ya. Peraturan gubernur ini berubah nih, ada yang perubahan dari peraturan gubernur sebelumnya gitu kan. Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2021 yang bunyinya adalah Bantuan Sosial Biaya Pendidikan atau BSBP. Nah, jadi karena ini adalah bantuan sosial biaya pendidikan yang di dalamnya ya peraturan gubernur tersebut ya berbunyi bahwa eh, tentang peraturan bantuan sosial biaya pendidikan, peraturan gubernur tentang bantuan sosial biaya pendidikan gitu kan. Jadi yang berkaitan dengan bantuan sosial biaya pendidikan akan diatur dalam peraturan gubernur tersebut di peraturan gubernur nomor 110 tahun 2021, di mana ya peraturan gubernur ini ya mencakup untuk KJP dan BPMS. Jadi bantuan sosial biaya pendidikan yang diberikan oleh Pemprov DKI melalui Dinas Pendidikan selaku selaku penanggung jawab Dinas Pendidikan lah ya, selaku penanggung jawab sekolah-sekolah yang berada di DKI Jakarta kan Dinas Pendidikan gitu ya. Nah, itu diberikan regulasi bahwa ini loh kalau misalkan bantuan sosial itu regulasinya seperti ini melalui peraturan gubernur ini. Nah, yang di dalamnya ternyata di peraturan gubernur tersebut ya, di bab yang kedua, ternyata di bab 2 ya dari peraturan tersebut yang berbunyi bantuan sosial biaya personal dan biaya penyelenggaraan pendidikan, pasalnya itu pasal 8 ya.
Bunyinya pasal pasal 8 ayat 1 itu pemberian bantuan sosial biaya biaya personal dan biaya penyelenggaraan pendidikan disalurkan melalui Kartu Jakarta Pintar Plus ya. Kemudian yang keduanya itu ya, ayat yang keduanya, tata cara pendaftaran dan pengusulan calon penerima bantuan sosial biaya personal dan biaya penyelenggaraan pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar atau KJP Plus ditetapkan dalam keputusan Kepala Dinas Pendidikan. Jadi untuk tata caranya nanti akan dituangkan di keputusan Kepala Dinas Pendidikan. Artinya ya, KJP ini bagian dari bantuan sosial biaya pendidikan. Jadi bantuan sosial biaya pendidikan kemudian diturunkan melalui KJP yang aturannya nanti akan dibuatkan oleh keputusan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Sehingga di dalam bantuan sosial tersebut ya, masih di bab 2 bantuan sosial biaya personal dan biaya penyelenggaraan pendidikan, di ayat yang kedua kriteria khusus ya, persyaratan penerima bantuan dan kriteria khususnya di situ di kriteria khususnya yang ayat 2 ya, terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau data terpadu kesejahteraan sosial daerah tuh ya. Jadi terdaftar di DTKS atau DTKS daerah. Nah, ini mutlak. Jadi sehingga kalau misalkan kriteria ini tidak terpenuhi ya, tidak terdaftar di DTKS, ya bantuan sosial biaya pendidikan yang akan disalurkan melalui KJP, KJMU dan BPMS ini tidak bisa digunakan atau tidak bisa didapatkan oleh warga sekolah gitu. Makanya warga sekolah wajib untuk daftar yang namanya DTKS terlebih dahulu sebagai syarat atau kriteria khusus yang ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2021. Jadi jelas ya untuk para warga sekolah kenapa harus diwajibkan terdaftar di DTKS. Ya itu tadi karena aturannya berubah ya. Kalau yang sebelum-sebelumnya itu ada beberapa peraturan ya, peraturan yang mengatur tentang KJP yang tidak mengharuskan terdaftar di dalam DTKS. Nah, ketika peraturan 110 tahun 2021 ini dikeluarkan ya, maka untuk mulai di tahap berapa ya, saya lupa. Pokoknya di tahun 2022 itu sudah berlaku nih aturan gubernur ini gitu, peraturan gubernur nomor 110 tahun 2021 tentang bantuan sosial biaya pendidikan itu sudah berlaku. Makanya sehingga pendaftaran KJP itu diambil dari DTKS gitu. Nah, di peraturan gubernur nomor 110 tahun 2021 ini juga ya, di bab terakhir di ketentuan penutup, otomatis peraturan-peraturan gubernur itu yang lama ya, peraturan-peraturan gubernur yang lama itu ada mulai peraturan gubernur nomor 4 tahun 2018 tentang Kartu Jakarta Pintar ya. Kemudian peraturan gubernur nomor 15 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan gubernur nomor 4 atau peraturan sebelumnya itu juga dihilangkan atau tidak berlaku lagi. Peraturan gubernur nomor 46 tahun 2020 tentang perubahan dari peraturan gubernur sebelumnya juga sudah tidak berlaku lagi. Dan yang keempat, peraturan gubernur nomor 90 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas peraturan gubernur nomor 4 tahun 2018 juga tidak berlaku lagi. Dan yang kelima, itu yang terakhir sebelum peraturan gubernur nomor 110 tahun 2021 ini terbit, itu juga tidak berlaku. Sehingga yang berlaku saat ini untuk KJP atau bantuan sosial pendidikan yang berada di bawah Pemprov DKI Jakarta berlakunya hanya menggunakan peraturan gubernur nomor 110 tahun 2021. Kalau misalkan mau dapat bantuan sosial biaya pendidikan itu sudah diatur dalam Pergub ini. Maka kriterianya, kemudian caranya, pembiayaannya itu semua sudah diatur dalam peraturan gubernur ini. Sehingga para warga sekolah diwajibkan untuk mengikuti atau ketentuannya mengikuti kriteria yang ada di Pergub nomor 110 tahun 2021 ini. Sehingga tidak sembarangan lagi. Kalau di peraturan-peraturan gubernur sebelumnya itu ya mungkin disempurnakan ya, kayak misalkan peraturan nomor 15, 46, kemudian 90 tahun 2019, tahun 2020 dan tahun 2020 juga ya. Itu banyak perubahan-perubahan sehingga pas di 110 ini penyempurnaan lagi yaitu kriterianya harus terdaftar di dalam DTKS. Jadi seperti itu untuk para warga sekolah kenapa daftar KJP itu harus terdaftar terlebih dahulu di DTKS ya, karena tertuang di dalam peraturan gubernur nomor 110 tahun 2021 di mana KJP itu bagian dari bantuan sosial biaya pendidikan ya yang disalurkan melalui KJP dan BPMS gitu. Nah, kriterianya harus mengikuti yang ada di Pergub ini. Gitu para warga sekolah. Oke, mungkin Mas Eka rasa cukup. Mudah-mudahan informasi ini bisa menambah lagi wawasan para warga sekolah seputaran tentang KJP. Jadi nggak segampang ngomong gitu ya, misalkan ribet nggak ngurusin KJP, kenapa nggak tinggal daftar aja, nggak kenapa harus beribet-ribet seperti ini. Ya kayak yang para warga lihat kan di luar, sementara yang menjalankannya secara teknis itu harus mengikuti peraturan yang ada atau regulasi yang ada. Agar apa? Agar tidak salah gitu kan. Regulasi ini dibuat ya untuk kepentingan warga
sekolah semua juga gitu, sehingga nggak bisa semudah yang mungkin para warga membayangkan, "Wah ribet tinggal ngisi doang." Nggak semudah itu gitu kan. Ternyata ya semuanya sudah diatur dalam regulasi, dalam hal ini adalah dalam Pergub, Peraturan Gubernur Daerah, Ibu Kota DKI Jakarta nomor 110 tahun 2021. Oke, Mas Eka rasa cukup, mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat, silakan bagikan kepada warga sekolah lainnya. Mas Eka undur diri, sampai jumpa di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.